Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azril Rizky dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang dampak perkembangan teknologi digital pada perkembangan ekonomi. Dan di ASEAN sendiri, penggunaan teknologi adalah penggunaan teknologi yang karena konektivitas yang mulai berkembang di negara-negara berkembang mempengaruhi perkembangan teknologi yang sangat dibutuhkan, khususnya untuk perkembangan ekonomi, produk dan layanan digital, serta masukan penelitian-penelitian analisis ke berbagai negara-negara berkembang di ASEAN. ASEAN sendiri tercatat sebagai penggunaan internet terbesar di dunia. Tercatat 3,6 jam dihabiskan untuk menggunakan internet. Penyumbang internet terbesar kurang lebih adalah penggunaan media sosial yang kita ketahui seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Penggunaan media sosial dianggap secara luas sebagai gerbang utama penggunaan teknologi yang sangat produktif. Teori pertumbuhan ekonomi baru yang dikemukakan oleh Solow yang kemudian dikenal menjadi teori model Solow. Asia Tenggara tercatat memiliki penggunaan internet terbesar di dunia hingga menekan pada peranan kemajuan teknologi yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara maju. Kemajuan teknologi dipertahankan pada beberapa posisi strategis setiap teori pertumbuhan. Oleh karena itu, keberadaan teknologi dan pengetahuan ialah faktor yang penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Menyatakan jika pendidikan dan informasi mengurangi biaya dalam ketidakpastian, dengan demikian meningkatkan kemungkinan dari adopsi awal teknologi. Penelitian hal ini didukung oleh Baron 2006 yang menggunakan keempat variabel demografi, yaitu umur, gender, pendapatan, dan pendidikan. Penggunaan telepon seluler terbesar dengan peningkatan yang cukup signifikan dengan angka tertinggi pada tahun 2017, yaitu sebesar 435 juta 194.000 orang memiliki telepon seluler, lebih dari 2 kali lipat dari Thailand. Dan Indonesia menduduki posisi pertama. Indonesia memiliki penduduk dengan umur tenaga kerja yang sangat besar, yakni pada usia 15-54 tahun. Jumlah besar tenaga kerja pada suatu negara dapat menjadi unsur yang penting dalam memacu penggunaan ekonomi. Dengan jumlah tenaga kerja yang sangat besar, hal ini dapat menjadi keuntungan bagi Indonesia, di mana jumlah umur masyarakat yang muda yang sehingga penggunaan teknologi juga sangat tinggi dan peluang untuk memanfaatkan teknologi informasi secara umum dan internet secara spesifik menjadi lebih tinggi juga. Namun, pemanfaatan ini akan lebih sempurna dengan disertai tingkat pendidikan yang baik, di mana masyarakat tidak hanya dapat menggunakan akan tetapi juga sebagai pencipta, sehingga besaran sumbangan pada negara akan lebih besar dalam bentuk pertumbuhan ekonomi. Menjelaskan bahwa pendidikan dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas tenaga kerja, juga meningkatkan bahwa pendidikan dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas tenaga kerja, kewirausahaan, dan kemajuan teknologi. Pendidikan menjadi peranan utama dalam membentuk kemampuan negara berkembang untuk menciptakan pengetahuan baru, menyerap teknologi modern, dan melahirkan tenaga-tenaga ahli, juga mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Economy Research Institute for ASEAN dan Asia menyatakan Singapura sebagai negara dengan fase frontier dalam infrastruktur teknologi tinggi, yang berarti unggul dalam hal pengetahuan dan juga menjadi pusat dari pembelajaran teknologi yang kompetitif.
dan juga penciptaan produk teknologi yang dapat diekspor. Sementara Indonesia masih berada pada fase earnings bersama Thailand, Filipina, dan Vietnam, di mana dalam fase infrastruktur berteknologi tinggi berarti mempelajari dan menggunakan dan melakukan imitasi. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara sebagai katalis bagi sektor lainnya di wilayah Asia Tenggara. Kegunaan utama teknologi, kecepatan dan keterjangkauan luas memberikan efisiensi dan bagi agen pengguna dalam berbagai aktivitas perekonomian dan juga menjangkau lebih luas untuk kemajuan bagi masyarakat pedesaan yang sebelumnya tidak terjangkau, khususnya bentuk geografis negara di wilayah Asia Tenggara kecuali Singapura yang tidak semua berada lingkup urban. Selain itu, berdasarkan penelitian ini dapat dilihat bahwa faktor pendidikan yang digambarkan melalui main years of schooling memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kecenderungan mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih terjamin. Dan semakin banyaknya individu yang terjaring di pasar tenaga kerja akan menurunkan tingkat pengangguran dan kemudian akan menciptakan kemakmuran di suatu negara. Mean years of schooling tertinggi ialah Singapura. Hal ini juga diimbangi dengan PBD per kapita tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Dari standar gaji terbesar, kunci dari kesuksesan pendidikan di Singapura ialah budaya, inovasi, dan kewirausahaan di dalam seluruh sistem pendidikannya. Faktor internet tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Asia Tenggara. Jangkauan negara Asia Tenggara penggunaan internet masih pada seputaran sosial media, belum mencapai optimalisasi dalam pembelian online atau e-commerce, bisnis kerja, dan penelitian akademik. Sedangkan negara-negara maju telah memanfaatkan penggunaan internet untuk meningkatkan perekonomian. Selain itu, faktor ekspor teknologi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Hal ini menjadi bukti empiris bahwa sebagai negara Asia Tenggara berfokus pada ekspor produk teknologi rendah, menengah, dan sebagian besar output berteknologi tinggi masih berasal dari negara-negara maju yang lebih unggul akan kemampuan teknologi. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang dampak perkembangan teknologi pada pertumbuhan ekonomi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.